telah menghancurkan. Kamu telah membunuh orang tuaku. Tidak, itu semua tidak benar, Mesin. Kejadian itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak usah membela diri, Byakta. Semua orang di daerahku tahu kejahatanmu. Tunggu dulu, Mesin. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku datang ke rumah Bopomu untuk membicarakan pernikahan kita. Tapi Bopomu sama sekali tidak mau menerimaku. Malah Bopomu melemparku dengan obor. Karena rumahmu dipenuhi dengan minyak, maka rumahmu terbakar. Cukup, Byakta. Sekarang kamu malah menyalahkan Bopom. Kamu memang benar-benar keji, Byakta. Isinya pakaian, Kanjeng Gusti. Aja nih. Ini baju wanita. Hanya. Apa maksudnya ini? Guru India dan Pei, aku berikan kalian 2 pakaian. Kalian lebih pantas memakainya. Karena kalian adalah pengecut yang berani mengganggu ibu-ibu desa. Kalian berdua harus memakainya dan berdansa di tengah malam. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian. Memangnya ada apa dengan pernikahanmu? Istriku membunuh ponakanku Farendra. Karena Farendra ditakdirkan akan membunuhku suatu saat nanti. Farendra? Iya, Farendra. Apa kamu mengenalnya? Aku menemukan bayi itu saat jatuh di jurang. Itu artinya Farendra masih hidup. Mesin, sekarang katakan di mana Farendra? Laras, inilah tempat tinggal kita yang baru. Pangeran, apa kamu suka dengan rumah ini? Ternyata Pangeran suka dengan rumah ini. Ya sudah, karena rumah ini masih berantakan, kita rapikan bersama-sama ya. Ya, Bibi. Ya. Mesin. Aku harus mencari Laras sesegera mungkin. Iya, kamu benar sekali. Kita harus menemukan Laras dan Farendra. Aku khawatir sekali dengan mereka. Mungkin saja dia sedang kelaparan membutuhkan susu. Kamu tenang saja. Aku yakin Gusti Dewa Jagat Batara pasti menolong aku untuk menemukan Farendra. Aku harap semuanya baik-baik saja. Aku juga berharap seperti itu. Ayo, Mesin. Kenapa ibu menampar aku? Kamu jahat sekali, Kakang. Aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu ada di sini. Ibu kapan nyari aku? Aku kan tidak kenal kamu.
Kamu nggak lihat nih, ini perut aku udah mulai besar. Aku hamil tua, Kakang. Hah? Kenapa nyarinya aku? Emang aku mengamili kamu apa? Ini anak kamu, Kakang. Ah, anak aku? Waduh, aku kan belum ngapa-ngapain ibu. Kok sekarang ibu udah jadi hamil? Kakang, ini anak kamu. Tidak. Kakang, tunggu. Gimana dengan anak ini? Harus bertanggung jawab. Tidak. Aku tidak mau. Itu bukan anakku. Dasar dumpret. Jangan, tunggu. Ah, Kakang, tunggu. Bibi siapa? Aku ini perempuan korban kejahatan bopomu. Gara-gara dia, aku harus menanggung malu. Memangnya apa yang sudah lakukan Bibi? Anak kecil belum boleh tahu. Aku akan tinggal di rumah ini dan minta pertanggungjawaban bopomu. Tunggu Bibi. Bibi mau kemana? Jangan halangi aku. Pergi. Siapa wanita itu sebenarnya? Aku harus cari tahu. kenapa wajahku sama sepertinya. Seperti pinang dibelah dua. Kalau aku melihatnya, seperti aku sedang bercermin. Baguslah. Aku akan memanfaatkan wajahnya yang lugu itu. Ayo cepat, kumpulkan kepeng-kepeng kalian. Kepeng-kepeng kalian itu akan aku perbuat untuk memperbaiki rumah kalian yang rusak. Tapi rumah kami bisa layak huni. Bodoh, rumah yang layak huni akan aku perbaiki supaya menjadi bagus. Sudah. Serahkan urusan ini kepadaku. Yang penting, sekarang kumpulkan lagi kepeng-kepeng kalian. Ayo cepat! Ayo cepat! Cepat! Lama. Kang, malam ini kampung kita terasa dingin sekali ya. Iya. Lihat itu. Itu kan orangnya yang mau membantu ngebetulin rumah-rumah kita di sini. Iya, betul. Udah kita samperin. Ayo. Hai, Fazil. Kamu kan yang mau memperbaiki rumah kita. Memperbaiki? Memperbaiki apa? Kok kamu malah balik tanya? Kami ini kan mau menagih janji. Aku tidak mengerti maksud kalian. Kamu kan berjanji akan memperbaiki rumah-rumah kami di sini. Janji? Janji apa? Ya udahlah, kembalikan saja uang kami. Uang? Uang kalian? Kapan kalian memberikannya kepadaku? Gak usah banyak ngomong. Kita hajar aja dia. Sudah. Tinggalkan dia. Nasib. Kenapa jadi begini terus? Tabib! Aduh, Tabib! Iya, Tabib, tolong periksa mukaku ini. Pelan-pelan. Sakit. Aduh, sakit. Bopo? Kenapa itu muka Bopo? Babak belur? Bopo diajar oleh warga. Bopo pantas menerima pukulan dari warga.
Karena Bopo sudah makan uang warga desa ini. Tidak, Bopo tidak mengerti apa-apa. Uang yang mana? Aduh, pelan-pelan. Kemarin Bopo berjanji sama orang-orang desa untuk memperbaiki rumah mereka. Dan Bopo menyuruh mereka untuk memberikan uang ke Bopo. Sudah. Sekarang kami pulang. Maaf Kanjeng, hamba permisi dulu. Ini pasti perbuatan orang itu. Jadi bukan Bopo yang melakukannya. Orang yang mirip Bopo itu yang melakukan semua ini. Bopo yakin orang itu yang bikin biang keroknya. Kalau begitu, aku akan mencari orang itu, Bopo. Iya, Kelapa Merah, tolong bantu Bopo untuk mendapatkan orang itu ya. Kalau dapat, akan Bopo acak-acak mukanya. Iya, Bopo. Aku pergi dulu. Aduh, selalu saja sial. Aduh, hati. Selama ini, Bopoku sudah dikerjain oleh orang yang mirip dengannya. Orang itu sudah membuat Bopoku sial selama ini. Sampai-sampai Bopoku babak belur dihajar massa. Keterlaluan sekali orang itu. Kasihan Paman Bajil. Karena itulah, aku ingin meminta bantuan kepada kalian. Apa yang harus kami lakukan? Bantu aku mencari orang itu. Aku tidak ingin dia terus-menerus mengejar Bopoku. Kami bisa membantumu, Kelapa. Sebaiknya kita berpencar. Sebagian ke arah utara dan sebagian ke arah selatan. Rasa-rasanya, mana mungkin Paman Bajil palsu berada di tengah hutan seperti ini? Ya, aku juga merasa begitu. Tapi tidak ada salahnya kita mencarinya di sini. Siapa tahu orang itu sembunyi di sekitar sini. Benar. Namanya orang jahat, pasti dia akan pindah-pindah tempat agar tidak ketahuan. Bagaimana ini? Sudah sejak tadi kita cari tapi kita belum berhasil menemukan orang itu. Aku merasakan orang itu ada di sekitar sini. Tapi di mana Kelapa? Ternyata mereka sedang mencariku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Lihat saja nanti. Akan aku kerjain mereka semua. Aduh.
Badan Bopo pada remuk. Badan Bopo pada sakit. Ini semua gara-gara penjahat itu, Bopo. Gara-gara dia Awas, harus menderita. lihat saja. Kalau sampai Bopo ketemu dengan orang itu, akan Bopo lumat. Tenang saja, Bopo. Aku sudah memerintahkan seluruh pasukanku untuk mencari penjahat itu. Tangkap saja Bopomu yang bodoh itu dan habisi dia. Terima kasih ya Kelapa Merah. Kau telah mau menolong Bopo. Pertolonganmu itu sangat berarti buat Bopo. Bopo tidak perlu berterima kasih kepadaku, Bopo. Ini sudah menjadi kewajibanku sebagai anak Bopo. Kalau kita bergerombol seperti ini, kita tidak akan mungkin bisa menemukan paman bajil palsu. Setuju, sebaiknya kita berpencar saja. Aku di mana? Ini rumah siapa? Loh, kenapa baju aku seperti ini? Aku di mana? Jangan-jangan Genderuwo yang udah bawa aku ke sini. Itu penjahatnya. Cepat panggil teman-teman Kamare. Henti pencuri. Pencuri? Siapa yang pencuri? Aku bukan pencuri. Di mana-mana pencuri, mana ada yang mengaku. Sekarang cepat kembalikan uang yang kamu curi dari para penduduk kampung. Uang? Uang apa? Aku tidak pernah mengambil uang kepada warga. Jangan banyak alasan, cepat kembalikan. Kamu salah orang kali. Aku ini tong bajil asli, bukan tong bajil palsu. Aku sendiri menjadi korban. Dasar pembohong besar. Teman-teman, serang dia. Tunggu, kalian salah orang. Iya. Mesin, aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya. Bagaimana ini, Biak? Aku sangat mengkhawatirkan mereka. Kamu tenang saja. Aku yakin Jagat Dewa Batara pasti menolong mereka. Aku akan menjadi orang yang sangat bersalah kalau aku tidak menemukan mereka. Kamu tidak usah khawatir. Aku berjanji, sampai kapanpun aku akan menemukan mereka.
我爱你，我的心的是情的流，无法伤心的离散。Setiap malam, aku selalu teringat wajahmu. Dan setiap malam, aku melihat bintang menyinari diriku seperti cintaku menyinari dirimu. Aku sangat mencintaimu. Aku memang mencintaimu, Biaka. Aku berharap hubungan kita sama seperti kayak dulu. Tapi aku sadar, kini kau telah menikah. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau kamu masih mencintaiku. Aku senang sekali. Sejujurnya, aku juga mencintaimu, Mesya. Sudahlah, aku mengerti. Aku tidak lagi mencintaimu. Dan aku tidak ingin menyakiti siapapun. Baiklah kalau begitu. Tapi puisi ini boleh aku simpan? Ambillah. Cinta itu bagaikan air. Ketika air itu ditampung, maka air itu tidak akan bisa kemana-mana. Tapi sekalinya penuh, air itu akan melimpah dan tidak tahu kemana. Apa arti dari semua ini? Artinya, cinta itu jangan pernah dikekang. Harus saling percaya. Anggap saja, cinta itu ibarat air di telapak tangan. Puitis sekali dia. Aku sangat mencintaimu, Mesya. Acha, nahi. Sekarang kita harus bagaimana lagi? Perempuan itu hebat sekali. Sangat sulit untuk kita kalahkan. Acha, nahi. Kepala pusing dibuatnya. 2 lawan 1, tapi kita yang kalah. Acha, nahi. Asap apa itu? Acha, nahi. Yang mulia. Aku tahu kalian berdua belum bisa mengalahkan perempuan itu kan? Bodoh! Mengalahkan seorang perempuan seperti kalian tidak bisa. Acha, nahi. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi perempuan itu benar-benar sakti mandraguna. Rupanya aku harus turun tangan sendiri. Dua pedang ini adalah pedang sakti. Tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, termasuk perempuan. Tapi aku ingatkan, kedua pedang ini jangan sampai saling perang. Kalau tidak, kedua pedang ini akan membuat tubuh kalian menjadi hangus. Acha, nahi. Aku perintahkan kamu untuk mencari sebatang pohon. Karena aku mau mencoba kekuatan pedang ini. Ingat ya, kamu jangan sampai salah. Kamu harus mencari batang pohon yang sudah tua. Jauhlah, Kanjeng. Acha, nahi. Sebentar lagi kita akan tahu kekuatan pedang ini. Benar sekali. Aku juga sudah tidak sabar ingin mengetahui seberapa besar kehebatan pedang ini.
Kurasa pohon itu yang diinginkan Kanjeng Guru. Ya, pohon itu sudah cukup tua, seperti yang diinginkan Kanjeng Guru. Jangan sia-sia waktu. Ayo kita tebang pohon itu. Kamu siapkan pesan tadi di atas. Yang lain siapkan alat. Oke. Hancur. Juga nih kayu ya. Sangat besar. Aja, nehi. Pedang ini sungguh hebat sekali. Iya, ternyata Yang Mulia benar-benar memberikan kita pedang yang sungguh tidak terkalahkan. Aku mau mencobanya lagi. Aja, nehi. Badanku sakit sekali. Sungguh sial. Aku senang bisa melihat kalian bermain di sini. Apalagi bersama Pangeran Virendra. Aku juga senang bisa bermain dengan Pangeran Virendra. Tapi aku kasihan dengan Pak Rendra. Kasihan kenapa, Laras? Harusnya Pangeran tidak ada di sini bersama kita. Harusnya Pangeran ada di Istana Kurawan menjadi raja. Kamu benar, Laras. Memang sudah seharusnya Pangeran Virendra mendapatkan haknya untuk menjadi raja di Kurawan. Tapi aku yakin saat itu pasti akan tiba. Terus rencana apa yang harus kita lakukan, Bibi? Kita harus berjuang untuk Pangeran Virendra. Tanpa usaha, kita tidak akan mendapatkan hasil. Lebih baik kita sekarang pergi ke Kurawan bersama. Ya, Bibi. Laras, kalau kamu capek kita bisa istirahat. Bibi tidak bisa menggendong Virendra karena takut penduduk melihat akan bingung. Karena mereka kan tidak bisa melihat Bibi. Kita istirahat di sana. Baiklah, Bibi. Kamu mau kemana? Aku ingin menemani Pangeran Virendra.
dia ingin diangkat menjadi raja. Pangeran Parendra, anak dari Kanjeng Gusti Respati. Benar, Pangeran Verendra ingin menduduki tahta Istana Kurawan. Hormat kami, Kanjeng. Tapi bagaimana pangeran bisa ke Kurawan? Sementara masih dikuasai guru India itu. Betul anak kecil, bisa-bisa Pangeran Parendra dibunuh oleh guru India itu. Laras, sampaikan pada mereka kalau kita tidak takut, karena kebenaran itu pasti akan menang. Aku tidak takut, kata Bibi Bidadari, kebenaran pasti menang. Bibi Bidadari, aku tidak tahu kamu ngomong apa. Laras, sampaikan lagi pada mereka. Besok lusa, pagi hari, Pangeran Verendra akan diangkat menjadi raja di Istana Kurawan. Anak kecil, sebaiknya kamu pulang ke tempatmu. Sampai ada orang yang sakti bisa menolong pangeran. Kata Bibi Bidadari, besok lusa di pagi hari, Pangeran Verendra akan diangkat menjadi raja di Kurawan. Bibi Bidadari? Siapa sih? Laras, sebaiknya kita lanjutkan. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Tolong doakan Pangeran Verendra, supaya Pangeran Verendra bisa diangkat menjadi raja. Ayo, Bibi. Aca nih. Pelan-pelan tapi sakit sekali. Sabarlah Kanjeng. Hamba sedang berusaha agar Kanjeng bisa diselamatkan Kanjeng dan disembuhkan Kanjeng. Iya, tapi sakit. Hormat hamba Kanjeng. Ada berita penting yang harus hamba sampaikan. Aja nih. Apa kamu tidak melihat aku sedang diobati? Nanti saja. Pergi sana. Tapi berita ini penting sekali Kanjeng. Soal Pangeran Verendra. Aja nih. Pangeran Verendra. Dari berita yang hamba dengar, Pangeran Verendra akan kembali ke kadipaten ini dan akan mengambil kekuasaan kadipaten ini, Kanjeng. Aja nih. Apa? Tidak akan aku biarkan. Aku tidak akan memberikan kadipaten ini kepadanya. Aja nih. Kamu harus membantuku, Behung. Kita harus membunuh Pangeran Verendra sebelum dia datang merebut kadipaten ini. Aku akan membantumu. Kalau begitu, kita siapkan penduduk. Aja nih. Barang siapa yang bisa memberiku informasi tentang keberadaan Pangeran Verendra, aku akan memberikan sekantong kepeng emas. Kami pasti akan membantu Kanjeng Guru. Aja nih. Baiklah. Aku memang membutuhkan bantuan kalian. Sebenarnya, aku tidak mau mencari Pangeran Verendra. Karena aku tidak suka guru India itu menjadi raja selamanya. Sama, tapi kita butuh uang. Sejak meledusnya gunung berapi itu, harta benda kita habis. Mau tidak mau, kalau kita masih butuh uang, kita harus cari dia. Bagaimana? Benar juga ya. Ayo.
itu kan anak yang kemarin bersama Pangeran Perendra. Nanti kita kasih tahu kepada teman-teman kita. Ada apa? Kanjeng Putri, ada apa? Gawat, Laras. Ini sungguh gawat. Guru India datang ingin membunuh Pangeran Valendra. Kanjeng tahu dari mana? Aku melihat mereka sedang bergerak ke arah rumah kita. Gawat, cilaka ini Kanjeng. Bagaimana ini? Kita harus segera menyelamatkan Pangeran Valendra. Kita sudah tidak punya banyak waktu lagi. Hanya, kamu orang jangan mundar-mandir saja. Membuat aku pusing saja melihat. Acha, nehi. Aku sedang menunggu kabar. Kamu tenang saja. Jangan ikut bicara. Ampun Kanjeng, ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Acha, nehi. Kamu pasti mau datang bicara masalah Pangeran Valendra itu kan? Betul Kanjeng. Saya melihat bocah perempuan kemarin yang bersama Pangeran Valendra. Acha, nehi. Cepat katakan, di mana bocah itu tinggal? Bocah perempuan itu masih tinggal di desa ini juga. Hanya, cepat antarkan kita ke tempat dia. Aku tak sabar ingin segera membunuh Pangeran Valendra. Tapi imbalan saya mana Kanjeng? Acha, nehi. Sebelum aku membuktikan kebenaran ucapanmu, kamu tidak bisa menerima imbalan. Hanya, kamu orang belum selesai bekerja, ingin meminta uang imbalan. Ampun Tuan. Acha, nehi. Prajurit, Hamba Kanjeng. cepat siapkan semua prajurit untuk menangkap Valendra. Baik Kanjeng. Pangeran Valendra sangat senang sekali bermain denganmu, Laras. Iya Kanjeng, hari ini Pangeran Valendra terlihat senang sekali. Kita bermain di luar saja, Laras. Mungkin pangeran lebih senang jika bermain di luar. Iya Kanjeng, pasti Pangeran senang. Pangeran, lihat aku deh. Aku cantik tidak? Siapkan semua prajurit untuk menangkap Valendra. Baik Kanjeng.
ini dong. Laras, ayo kita pulang sekarang. Memangnya kenapa, Kanjeng? Pangeran kan masih ingin bermain. Nanti aku akan jelaskan kepadamu. Lebih baik sekarang kita cepat kembali ke rumah. Baiklah, Kanjeng. Ini dia, Maya Ketua. Aja nih. Sekarang kalian menyebar dan sampai pangeran jelek itu lolos. Cepat! Anak kecil itu tidak boleh dibiarkan hidup. Karena jika tidak, dia akan menjadi ancaman buat kita. Aja nih. Kamu tenang saja. Begitu aku mendapatkannya, akan aku lumat dia. Kalendra, Laras, oh jagat Dewa Batara, tolonglah mereka. Aja nih. Sekarang kalian siapkan tuan besar untuk berebus bocah-bocah itu. Aku tidak akan mengizinkan kalian untuk menculik Pangeran Verendra. Laras, Ada nih. Tapi tunggu dulu. Sepertinya aku mencium arwah penasaran di rumah ini. Dasar kamu anak kurang ajar. Sini kamu. aneh. Kenapa mereka berdua tidak berani saling berdekat? Pasti ada sesuatu. Aja nih. Dasar harwa penasaran. Bisanya cuma menyusahkan aku saja. Siap. Ada apa kamu pagi-pagi datang ke sini? Aku datang kemari untuk mengungkapkan semua isi hatiku. Dengarkan, Mesin. Dari semalam aku tidur. Aku berpikir, ternyata kamu masih mencintaiku. Aku memang mencintaimu. Tapi aku harus sadar. Aku harus mengubah pikiranku. Kenapa? Kamu bukan lagi seorang diri. Tapi kamu sudah menikah. Aku harap kamu dan istrimu bisa kembali lagi. Tidak, itu tidak mungkin. Itu semua tidak akan terjadi, Mesin. Aku tidak mau hidup dengan mendakiti.
Apalagi dia telah membunuh keponakanku sendiri. Tidak, ada sisi lain yang harus kamu ketahui. Istrimu melakukan itu semua karena dia ingin melindungimu. Dia sangat mencintai kamu, Byakta. Tapi bukan begitu caranya. Sampai-sampai aku kehilangan Farendra. Cinta bisa membutakan mata siapapun. Kalau boleh, aku ingin sekali bertemu dengan istrimu. Ayolah Mandakini, buka mulutmu. Dari kemarin perutmu belum terisi apapun. Kalau kamu tidak makan, nanti kamu sakit. Dengar ya Bajang, aku itu lebih baik sakit daripada aku harus keguguran. Aku tahu, selama ini kamu memasukkan racun ke dalam makanan dan minumanku supaya aku keguguran. Berdebah. Siapa yang berani mengatakan hal ini pada Mandakini? Bajang, aku mohon kamu jangan pernah mencoba melakukan semua itu. Aku tidak ingin bayi ini hilang, Bajang. Mandakini cukup dekat dengan Pawana. Pasti memang Pawana yang sudah mengatakan semua ini ke Mandakini. Berdebah. Rupanya dia menusukku dari belakang. Pawana, cepat keluar kamu. Ayo keluar kamu, Pawana. Pawana. Bajang Putra, ada apa? Bajang Putra, ada apa? Ada apa? Kenapa kau berteriak-teriak di rumahku? Kamu tidak usah berpura-pura lagi, Pawan. Aku tahu kamu bermuka dua. Di depanku kamu bersikap manis, tapi di belakangku kamu mempengaruhi Mandakini agar membenciku. Ini pasti ada kesalahpahaman yang harus kita luruskan, Bajang Putra. Iya. Dan kesalahpahaman itu akan selesai setelah kamu mati. Sabar dulu, Bajang Putra. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Aku sudah tidak percaya lagi padamu, Pawan. Ya! Akulah Pawan, Raja Kegelapan. Kau tidak bisa melawanku, bocah ingusan. Sebenarnya aku tidak ingin menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Karena kau ingin membunuhku. Jadi aku akan tunjukkan siapa aku ini. Aku adalah Raja Kegelapan. Aku akan memberitahu semua kalau kamu adalah Pawana. Pawana Raja Kegelapan. Kau tidak akan bisa melakukan itu. Kau tidak akan pernah ingat apa yang telah terjadi. Dan kau juga tidak akan pernah tahu kalau Pawana adalah Raja Kegelapan.
Siapa kamu sebenarnya? Perkenalkan, aku Messi. Dari cara berpakaianmu, sepertinya kamu bukan berasal dari daerah sini. Benar sekali. Aku dari Cina. Aku datang ke sini hanya untuk berbicara denganmu Mandakini. Bagaimana kamu bisa tahu namaku? Aku teman suamimu, Biakta. Aku tahu semua tentangmu dan Bajang Putra. Kembalilah kepada Biakta Mandakini. Apa urusanmu menyuruh aku kembali kepada Biakta? Aku kasihan sekali dengan dia. Dia sangat memikirkanmu. Tapi Messi, aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku takut Biakta mati di tangan Verendra. Dan aku sangat yakin, Biakta pasti sangat membenciku sekarang. Tidak Mandakini. Dia sekarang sudah berubah. Dia sudah menjadi orang yang sangat baik. Masalah Biakta akan mati di tangan Verendra. Itu bisa diselesaikan. Sekarang kamu kembalilah kepada Biakta. Sebenarnya, sekarang ini aku sedang mengandung anaknya Biakta. Kamu sedang mengandung anaknya Biakta? Apakah Biakta tahu? Aku belum memberitahunya. Bajang Putra menyuruhku untuk menggugurkan kandunganku. Tapi aku tidak mau. Kembalilah kepada Biakta dan beritahu kandunganmu. Dia sangat mencemaskanmu, Mandakini. Baiklah, aku akan kembali kepada Biakta. Aku juga ingin dia tahu kalau aku sedang mengandung anaknya. Iya, dia pasti senang mendengar. Tapi aku harus bilang dulu kepada Bajang Putra kalau aku akan kembali kepada Biakta. Aku senang. Kamu berubah pikiran, Mandakini. Bagus sekali pedang itu, Paman. Paman, pintar sekali membuat pedang itu. Paman, apa boleh aku dibuatkan satu pedang seperti itu, Paman? Aku bercita-cita menjadi seorang pendekar. Karena itu, suatu saat nanti pasti aku membutuhkan pedang. Surya, kamu masih kecil dan belum pantas memegang senjata. Sebaiknya kalian bantu Paman agar Paman segera menyelesaikan pedang ini. Ya, Paman. Menyingkir kalian. Siapa kalian? Ada urusan apa datang ke sini? Paman Anggareksa! Jangan coba-coba mendekat. Bagaimana ini, Surya? Kita harus menolong Paman Anggareksa. Ayo. Lepaskan aku. Untuk apa kalian membawa aku ke sini? Ketua, kami sudah membawa orang ini sesuai keinginanmu. Siapa kamu? Untuk apa kalian membawaku ke sini? Apa mau kalian? Aku dengar kamu pandai membuat pedang. Aku membutuhkan pedang yang sangat dahsyat. Dan aku ingin kamu membuatkannya untukku. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan itu. Berdebah, beraninya kamu menolak keinginanku.
Cepati Katia. Jangan biarkan dia makan dan minum sedikit pun sampai dia menderita. Baik, Tua. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ketua, kami sudah membawa orang ini sesuai keinginanmu. Siapa kamu? Untuk apa kalian membawaku ke sini? Apa mau kalian? Aku dengar kamu pandai membuat pedang. Aku membutuhkan pedang yang sangat dahsyat. Dan aku ingin kamu membuatkannya untukku. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan itu. Berdebah, beraninya kamu menolak keinginanku. Cepati Katia. Jangan biarkan dia makan dan minum sedikit pun sampai dia menderita. Baik, Tua. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bajang Putra, kamu dari mana saja? Dari tadi aku mencari kamu. Aku habis menemui Pawana. Menemui Pawana? Untuk apa Bajang Putra? Tentu saja untuk menghajar. Dia sudah berani mengganggu hubungan cinta kita, Mandakini. Tapi sekarang, tidak akan ada lagi orang yang akan mengganggu hubungan cinta kita berdua, Mandakini. Maafkan aku Bajang Putra. Tapi aku rasa, aku harus kembali kepada Biakta. Karena sekarang, aku tengah mengandung anaknya. Dan aku ingin dia tahu. Tapi kenapa kamu melakukan semua itu, Mandakini? Bajang Putra, kamu juga tidak mau kan mengakui anak ini? Jadi sebaiknya aku kembali kepada Biakta. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi, Mandakini. Bajang Putra, tolong jangan halangi aku lagi. Aku harus melakukan apa yang terbaik untukku. Aku tidak mau melakukan kesalahan 2 kali, Bajang Putra. Aku harus pergi. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Bajang Putra, jangan halangi aku, Bajang Putra. Aku mohon. Tidak. Lepaskan aku, Bajang Putra. Lepaskan. Lepaskan aku, Bajang. Sakit, Bajang. Lepaskan. Kamu memang berdebah, Mandakini. Baiklah kalau memang itu yang kamu mau. Bajang. Ayo. Lepaskan, Bajang Putra. Sakit. Pergi sana. Aku yakin kamu pasti akan menyesal nanti. Karena kamu telah memilih orang yang salah. Memang yang kamu pikir, Biakta akan memaafkanmu setelah apa yang kamu telah perbuat. Bajang Putra, aku yakin Biakta pasti akan menerimaku. Karena aku sudah mengandung anaknya. Jangan terlalu berharap terlalu tinggi, Mandakini. Aku yakin kamu pasti akan menyesal nanti. Aku sudah bertemu dengan istrimu. Kembalilah kepadanya. Dia sangat mencintai kamu, Biakta. Sudahlah, Mesin. Kamu jangan pernah memaksaku untuk kembali kepada Mandakini. Tapi kamu harus memaafkannya, Biakta. Kamu tahu, aku itu terlalu sakit. Dan aku tahu apa yang harus aku jalankan saat ini. Tidak. Kamu tidak tahu apa-apa. Yang kamu tahu hanyalah membenci dia. Asal kamu tahu, Mandakini sedang hamil anak kamu. Mandakini hamil anakku. Iya. Untuk itulah kembali kepadanya. Kanjeng Biakta, Kanjeng Biakta. Sari, Surya, kenapa kamu berteriak? Paman Anggareksa tengah diculik orang yang tidak dikenal. Sekarang keadaannya sangat memprihatinkan. Iya, Paman Anggareksa disiksa oleh orang itu. Gusti Jagat Dewa Batara,
Semoga Biakta mau menerimaku lagi. Ayo Mesin, kita harus cepat sampai ke tempat itu. Mau pergi kemana mereka? Dan kenapa ada perempuan itu di sini? Biakta. Sungguh sulit aku menentukan jalan di hutan ini. Kemana kita harus menentukan arah? Aku juga sangat kesulitan untuk mencari jalan. Bagaimana Biakta? Apakah kita kembali? Jangan Mesin, kalau kita kembali, itu akan membahayakan nyawa Paman Anggareksa. Paman Biakta, Bibi Mesin, aku akan mencoba menggunakan kekuatan mataku untuk mencari jalan. Benarkah? Kau mempunyai kekuatan mata? Bibi Mesin, Sari sudah lama punya kekuatan bisa melihat dalam kegelapan. Jagat Dewa Batara, sungguh agung karuniamu menciptakan makhluk sempurna ini. Bagus sekali. Kalau kamu memang bisa, itu sangat membantu. Ayo sekarang buktikan, tunjukkan kami jalan. Aku akan mencoba, Paman. Sekarang katakan, di mana gua ini? Di sana, Paman. Ayo. Ini tempat Paman Anggareksa di bawah. Kamu yakin itu tepatnya? Yakin, Paman Biakta? Ya, aku juga melihat. Kalau begitu, kalian semua tunggu di sini. Biar aku saja yang masuk. Tunggu. Sebaiknya kita selidiki dulu keadaan jalan. Aku takut kita semua terjebak dan tidak bisa keluar. Biar aku saja yang masuk. Tubuhku kan lebih kecil, jadi aku bisa menyelinap dengan leluasa. Ya, aku setuju. Kamu boleh masuk. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Beres, Paman. Ini tempat Paman Anggareksa di bawah. Kamu yakin itu tepatnya? Yakin, Paman Biakta? Ya, aku juga melihat. Kalau begitu, kalian semua tunggu di sini. Biar aku saja yang masuk. Tunggu. Sebaiknya kita selidiki dulu keadaan jalan. Aku takut kita semua terjebak dan tidak bisa keluar. Biar aku saja yang masuk. Tubuhku kan lebih kecil, jadi aku bisa menyelinap dengan leluasa. Ya, aku setuju. Kamu boleh masuk. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Beres, Paman. Sekarang katakan pada kami, kalau kamu tidak ingin membuatkan pedang untuk kami. Tidak. Aku tidak akan pernah membuatkan pedang untuk kalian. Lebih baik aku mati daripada membantu perampok seperti kalian. Kalau begitu, terimalah kematianmu. Tunggu, kita beri waktu dulu untuk dia berpikir. Biarkan dia mengingat keluarganya untuk bertahan hidup, untuk bisa membuatkan pedang untuk kita. Selama kalian berniat menggunakan pedang untuk merampok, aku tidak akan pernah membantu kalian. Aku tidak sudi membantu perampok seperti kalian. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Surya, Paman. Kamu jangan takut, Sari. Surya pasti dilindungi oleh jagat Dewa Batara. Baru saja sebentar, aku tinggal pergi. Dia sudah berani memeluk Mesin. Secepat itu pun, dia melupakan aku. Paman Biakta, Bibi Mesin. Keadaannya gawat. Paman Anggareksa disiksa oleh perampok itu. Apa? Kita harus menolong Anggareksa.
Biarta, cepat cabut anak panah itu dan tekan lukanya untuk menghentikan pendarahan. Bersiap. Pejamkan mata. Ayo Biarta, bawa Mesin ke tabib. Ayo. Aku hanya tidak rela. Aku harus kehilangan suamiku. Bagaimana, tabib? Untunglah panah itu tidak dilumuri dengan racun, sehingga nyawa Mesin bisa terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Mesin, kamu harus segera beristirahat. Paman Hanggareksa juga harus istirahat. Biar paman cepat pulih. Bagaimana ini? Kalau sampai Biarta menikah dengan Mesin, aku akan membunuh Mesin. Tapi kalau Mesin tidak mati, lebih baik aku saja yang mati. Mesin, apa yang terjadi denganmu? Orang itu telah memanah Mesin. Kurang ajar, kejam sekali mereka. Para perampok itu memang kejam. Aku hampir saja dibunuh oleh mereka. Untung saja Mesin dan Biakta menolong aku. Terima kasih Mesin, Biakta, sudah menyelamatkan paman. Semua harus saling tolong menolong paman. Mungkin saja suatu hari nanti aku membutuhkan pertolongan. Paman Hanggareksa, cari Surya. Sekarang sudah waktunya kalian beristirahat. Ayo. Mesin, sekarang kamu tidurlah di tempatku. Biarkan aku tidur di tempat lain. Tapi Biarta, betul Mesin. Ayo biar aku temani kamu istirahat. Aku ingin membalas semua kebaikan kamu. Terima kasih Mandakini. Kamu adalah orang yang paling baik. Aku bahagia sekali bisa mengenal. Kamu tidak perlu berterima kasih denganku, Mesin. Aku sudah menganggap kamu sebagai saudara perempuanku. Baiklah Mandakini, kamu adalah temanku yang paling baik. Aku percaya sama kamu. Kamu akan menyesal telah mempercayaiku, Mesin. Kurang ajar, kejam sekali mereka. Para perampok itu memang kejam. Aku hampir saja dibunuh oleh mereka. Untung saja Mesin dan Biakta menolong aku. Terima kasih Mesin, Biakta, sudah menyelamatkan paman. Semua harus saling tolong menolong paman. Mungkin saja suatu hari nanti aku membutuhkan pertolongan. Paman Hanggareksa, cari Surya. Sekarang sudah waktunya kalian beristirahat. Ayo. Mesin, sekarang kamu tidurlah di tempatku. Biarkan aku tidur di tempat lain. Tapi Biarta. Betul Mesin. Ayo biar aku temani kamu istirahat. Aku ingin membalas semua kebaikan kamu. Terima kasih Mandakini. Kamu adalah orang yang paling baik. Aku bahagia sekali bisa mengenal. Kamu tidak perlu berterima kasih denganku, Mesin. Aku sudah menganggap kamu sebagai saudara perempuanku. Baiklah Mandakini, kamu adalah temanku yang paling baik. Aku percaya sama kamu. Kamu akan menyesal telah mempercayaiku, Mesin.
Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Sekarang kamu boleh tinggalkan aku, Biak. Aku mau istirahat. Tunggu apa lagi, Biak? Mesin, aku harus mengungkapkan semuanya. Sebenarnya, aku masih mencintaimu. Biak, aku tidak mau membahas ini semua. Hubungan kita adalah masa lalu. Aku ingin membuka lembaran aku yang baru. Itu bisa kita lakukan. Hidup barumu, itu hidup baruku juga. Kita bisa menikah lagi. Hidup barumu adalah Mandakini. Lupakanlah aku. Ambil sisi baik dari Mandakini. Aku yakin dia sangat mencintai kamu. Tidak, Mesin. Itu tidak mungkin terjadi. Aku tidak bahagia hidup bersama Mandakini. Biakta, mungkin kamu sedang marah pada Mandakini. Aku yakin sekali Mandakini mencintai kamu. Mesin, kamu harus tahu, kalau yang membuat semuanya seperti ini, itu adalah Mandakini sendiri. Tapi Biakta, dengar Mesin, Mandakini itu sudah aku anggap kepingan kecil dalam hidupku, dan itu harus kusingkirkan. Justru akulah yang harus kamu lupakan. Pikirkanlah Mandakini, Biakta. Jangan sampai tahu hubungan masa lalu kita. Apa yang membuatmu sedih, Bajang Putra? Aku sedih sekali, Paman. Perempuan yang sangat aku cintai, dia malah memilih laki-laki lain. Maksudmu Mandakini? Iya, Paman. Apa hebatnya berdebah itu? Dia hanya mempermainkan Mandakini. Atau karena Mandakini memang bodoh, dia malah memilih berdebah itu daripada aku. Suatu hari nanti, dia pasti akan sadar. Kamulah cinta sejatinya. Dan aku yakin, pada saatnya yang tepat, dia pasti akan kembali padamu. Terima kasih, Paman. Untung saja ada Paman. Kalau tidak ada Paman, aku tidak tahu apa jadinya aku sekarang. Tenang saja, Bajang Putra. Paman akan selalu ada untukmu. Mesin, Mesin, bangunlah. Aku membawakan tabib untukmu, Mesin. Tabib, silahkan periksa Mesin. Baik, kan? Mesin, aku buatkan bubur untukmu. Semoga saja kamu suka. Terima kasih banyak, Mandakini. Oh ya, bagaimana dengan luka-lukamu? Baik-baik saja, kan? Puji para dewa. Luka-lukanya tidak begitu parah. 2 atau sampai 3 hari lagi, dia akan sembuh. Mesin, kamu dengarkan tabib itu. Kamu harus banyak istirahat. Aduh, kamu kenapa, Mandakini? Apa kamu sakit? Tabib, tolong periksakan dia. Aku tidak apa-apa, Mesin. Mungkin aku hanya butuh istirahat. Biakta, istrimu sedang sakit. Dia membutuhkan perhatianmu. Tapi bagaimana denganmu, Mesin? Aku tidak mau kamu bertambah sakit lagi. Tidak usah mengkhawatirkan aku. Ada tabib yang menolong aku. Pergilah. Mandakini membutuhkanmu. Mesin, aku buatkan bubur untukmu. Semoga saja kamu suka. Terima kasih banyak, Mandakini. Oh ya, bagaimana dengan luka-lukamu?
baik-baik saja kan? Puji para dewa. Luka-lukanya tidak begitu parah. 2 atau sampai 3 hari lagi, dia akan sembuh. Mesin, kamu dengarkan tabib itu. Kamu harus banyak istirahat. Aduh, kamu kenapa Mandakini? Apa kamu sakit? Tabib tolong periksakan dia. Aku tidak apa-apa, Messi. Mungkin aku hanya butuh istirahat. Biakta, istrimu sedang sakit. Dia membutuhkan perhatianmu. Tapi bagaimana denganmu, Mesin? Aku tidak mau kamu bertambah sakit lagi. Tidak usah mengkhawatirkan aku. Ada tabib yang menolong aku. Pergilah. Mandakini membutuhkanmu. Pergilah. Aja ini. Badanku sakit semua. Hanya, pedang itu malah membawa bencana buat kita. Aja ini. Bagaimana cara kita menemukan anak itu? Sedangkan keadaan kita seperti ini. Hanya, Oe punya rencana. Aja ini. Rencana apa lagi yang kamu punya? Bagaimana kalau kita minta bantuan Maisin? Dia bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Dia memiliki ilmu yang sangat hebat. Aja ini. Bagaimana cara kita menemukan Maisin dalam waktu yang singkat ini? Hanya, benar juga ya. Bagaimana kita bisa menemukan dia? Ya. Bibi, kita harus memberi pelajaran kepada orang Cina itu dan orang India itu. Iya, Laras. Kamu benar. Itu kita lakukan lebih cepat, lebih baik. Iya, orang itu pasti tahu keberadaan kita di sini. Berarti kita harus menyerang mereka pagi-pagi sekali. Aku berharap keris Gentala Cakra bisa mengalahkan mereka. Kalau begitu, kita harus secepatnya menemukan keris itu. Iya, Bibi. Keris itu bisa membantu kita. Ayo. Ayo, Bibi. Aja ini. Kita tidak boleh anggap remeh. Meskipun yang kita hadapi hanya seorang bayi, tapi di belakangnya itu mereka banyak yang mendukung. Aja ini. Kamu tenang saja. Sekarang kita sudah punya pedang yang maha dahsyat ini. Kita bisa mengalahkan mereka. Tapi, bagaimana kalau kita sampai beradu pedang lagi? Dan kita akan hangus lagi dibuat. Aja ini. Ya, kamu benar sekali. Lalu, harus bagaimana kita sekarang? Aja ini. Sekarang aku tahu caranya. Bagaimana supaya pedang kita tidak beradu.
aja nehi. Aku yakin dengan cara begini pedang kita tidak mungkin akan beradu. Iya, benar. Kamu memang sangat pintar. Pedang kita memang tidak akan bersentuhan. Jadi, tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Aja nehi. Ya, tentu saja. Tapi kita harus bergerak cepat. Aja nehi. Aku yakin dengan cara begini pedang kita tidak mungkin akan beradu. Iya, benar. Kamu memang sangat pintar. Pedang kita memang tidak akan bersentuhan. Jadi, tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Aja nehi. Ya, tentu saja. Tapi kita harus bergerak cepat. Aja nehi. Badanku sakit sekali. Bagaimana ini, Guru? Pedang kita memang tidak beradu, tapi kita jadi tidak bisa bergerak bebas. Kelapa merah, anakku. Itu dia, si penjahat yang mirip denganku. Mau berbuat jahat apa lagi dia di sini, Bopo? Orang jahat, gara-gara kamu tuh, muka aku jadi babak belur. Siapa yang jahat? Hah? Kamu yang jahat. Kalian berdua sangat mirip sekali. Yang mana Bopoku yang asli? Aku yang asli, dia yang palsu. Kamu jangan menghasut anakku. Hah? Oh, jangan-jangan kamu yang menculik diriku. Iya. Diculik? Kelapa merah anakku, kamu jangan percaya. Dia itu bohong. Aku yakin Bopoku yang bersamaku di rumah. Hai, kalian, cepat kemari. Ayo cepat kemari. Bukan aku yang menipu, tapi dia yang menipu. Dia yang palsu. Hajar dia. Ayo cepat. Hajar dia. Kamu orang belum pernah melihat muka bagus ya? Aja nehi. Apakah kamu mau dibikin gosong muka kamu? Tentu saja tidak. Hanya, sepertinya kamu orang memiliki bakat terpendam ya? Bakat terpendam apa maksudmu orang Cina? Hanya, aku ingin mengajak kamu orang untuk bekerja sama. Kamu pasti ingin mengajakku berdagang, iya kan? Maaf, aku tidak tertarik. Hanya, tunggu dulu, dengar dulu. Aku ingin mengajak kamu orang untuk menjadi orang yang sangat kaya raya. Aku mau jadi orang kaya, tapi tidak tertarik untuk berdagang denganmu orang Cina. Hanya, kamu orang sok tahu ya? Lagi pula, siapa yang ingin mengajak kamu berdagang? Aja nehi. Biar aku saja yang jelaskan sama orang bodoh ini. Begini Tuan, aku dan temanku ini
ingin menjadikan Tuan penguasa di wilayah ini. Apakah Tuan masih keberatan? Menjadi penguasa? Tentu saja aku mau, karena itu memang bakatku. Hanya, kalau kita sudah memiliki tujuan yang sama, mari kita susun rencana untuk merebut kekuasaan Kurawan. Aja, nehi. Ayo.